Oke, testing. Halo guys, apa kabar? Jadi, di episode kali ini, gue bakalan istirahat dulu untuk membahas seputar game. Karena berita untuk saat ini lagi banyak, lagi numpuk. Dan mungkin di beberapa episode kedepannya gue bakalan coba dengan format baru, dengan gaya baru, yaitu intinya temanya tentang debat opini lah intinya. Nah di sini gue bersama seseorang yang juga memang kuat opininya mengenai berita-berita di sekarang saat ini ya. Langsung kita mulai saja. Jadi di opini pertama sebenarnya gue bakalan ngebahas tentang si Gita Saf. Nah di Gita Saf ini di baru-baru ini berapa hari ke belakang kalau nggak salah setelah video ini diupload, mungkin rencananya sih besok gue mau upload. Jadi dari minggu lalu kalau nggak salah sampai sekarang dia ini trending terus di Twitter karena dia ngebahas ini, atau dia blundernya di sini sih menurutku. Cuman bukan blundernya yang kita bakalan bahas, tapi opininya sebenarnya, karena dengan gayanya ya serius beropini tentang LGBT dan lain semacamnya. Gue bakalan mungkin ya, gue bakalan agak sepaham sih sebenarnya sama si Gita Saf ini, agak sepaham. Gini, saya panggil Mi. Nah, Mi. Oke, lanjut. Nah, Mi, ini gue mau cerita dulu tentang si Gita Saf ini. Jadi kalau kita bisa lihat dia punya biografi ya tentang si Gita Saf ini. Dia itu di sini tinggal di Jerman. Oh iya, saya tahu. Dia mahasiswa Jerman kalau nggak salah. Kita tahu. Ya, Kita tahu. Kita ikuti. bukan ikuti sih, sering Sering. lihat vlognya. Iya, Nggak serius. tahu, ikut iya serius. Ini sering pakai kacamata kan? Jadi dia itu mulainya di Saya tahu YouTube. kemarin yang mulai terkenal dia pada saat bahas tentang ini. Child free. Ya, chill free. Child free. Dan saya mulai juga berpikir di situ tentang chill free gara-gara dia. Jadi kita setuju ini tentang child free. Kalau saya, Opininya yang pertama itu loh yang membuat dia naik sebenarnya dengan kontroversinya, yaitu ya child free. Sebenarnya nggak tapi kalau kita kontroversi sih. Hah? Sebenarnya yang hal-hal begitu kan Oke. wajib nih. Oke, Maksudnya kita tahan hal-hal yang dulu. wajib. Kita ngobrol dulu masalah dia punya karya-karya dulu lah. Kita tarik ke belakang dulu. Dia itu di sini lahir di Palembang pada 27 Juli 1992. Jadi ini sumbernya ada ya. Kita ambil di msn.com, itu berita channel atau website berita. Jadi dia di sini lahirnya 92, jadi mungkin dia agak lebih tua. Kita membuat akun YouTube pada tahun 2009. Dia vlog di situ. Dia mulai YouTube, dia vlog. Dia lulus SMA pada usia 17 tahun sehingga harus menunggu 1 tahun bla bla bla. Berarti di tahun 2010 dia melanjutkan pendidikannya di Jerman. Terus ambil S1 kimia ya, murni di Free Universität di Berlin. Jadi di tahun 2010 sampai di 2017 dia fokusnya ngevlog ya. Ketakutan tersebut hilang setelah ia memakai hijab, dan menurutnya lingkungan Jerman sangat multikultural ya. Multikultural, menghormati sesama agama. Semua. Menghormati semua agama, cocok. Pada Mei 2017 Gita Saf menulis lagu. Banyak, Nah di sini sebenarnya karya pertamanya. Ya banyak nih Karya pertamanya. Tapi saya paling Serius? suka pembahasannya pada saat dia bahas tentang chill free. Chill free ya. Karena menurutku di lingkungan masyarakat sekarang tuh harus memang realistis. Serius. Tapi kenapa kita suka child free? Bukan masalah suka tidaknya, tapi Dengan pendapat seperti itu, nah kontroversial itu menurutku sih.
Karena kan kalau kita samakan pandangan dulu di sini. Di Indonesia itu ada Banyak anak, mitos banyak mungkin rezeki. ya, nah iya seperti itu pendapat yang itu mengatakan dulu, bahwa itu dulu ya. Ya, itu. Memang tidak berlaku sekarang. Sekarang kita harus realistis. Susah sekali kehidupan. Apalagi toh Ya kan bisa realistis kalau kita berpikirnya realistis, kalau banyak anak banyak rezeki artinya anak itu bisa menjadi lahan bisnis. bisa, Ih, pendukung bahaya. juga bisa. Berarti tidak ikhlas jadi orang tua. Enggak, Kalau kita begitu. lihat contohnya saja artis-artis. Kenapa? Anaknya dijadikan bisnis. Misalnya kayak Rafathar. Dia sudah punya channel sendiri, dia sudah punya uang sendiri gara-gara dipasarkan sama orang tuanya. Kita lihat realitinya sajalah. Apakah itu tidak membisniskan anak, eksploitasi terhadap anak? Oke. Tapi kan karena itu rezekinya banyak, yang artinya pandangan mengenai banyak anak banyak rezeki itu masih berlaku diterapkan sekarang. Tidak semua. Menurutku itu untuk kalangan menengah ke atas. Sabar, tapi berarti kalau menengah opini ke kita bawah, ini mengenai child free itu mengenai kalau punya anak punya beban, yang artinya susah untuk dapat rezeki karena itu. bukan seperti itu, tapi menurutku untuk zaman sekarang memiliki anak itu harus dipersiapkan matang-matang. Bukan masalah cuman ekonomi untuk sekarang, bukan untuk 1 atau 2 tahun ke depan, tapi untuk beberapa tahun, apalagi kalau sudah sekolah, kuliah, kamu kan bukan uang sedikit, belum lagi mentalnya, apakah mentalnya sebagai orang tua sudah siap. Banyak hal yang harus dipikirkan. Bukan dengan seenaknya begitu bilang child free itu tidak bagus atau apa begitu. Ya semua orang kan punya pendapatnya masing-masing. Sip. Semua orang punya dalil dalam hidupnya masing-masing. Jadi terserah dia mau child free kah, dia mau punya banyak anak kah, berarti sanggupnya dia segitu. Tidak mesti juga harus yang child free itu harus dihina-hina atau apa, dan seolah-olah kayak menolak rezeki Tuhan. Ya tidak seperti itu. Menurutku tidak seperti itu, karena menurutku saya kesiapan jadi orang tua itu bukan hal yang biasa gitu, sangat luar biasa. Jadi tapi berarti kita ndak menentang juga toh sama pendapat yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Tidak menentang, tapi kalau menurut saya kalau untuk kalangan menengah ke bawah mendingan dipikir dulu lah begitu. Berarti karena seperti yang kita lihat tuh di luar sana banyak anak-anak kasihan yang kayak baru lahir lah, baru 1 tahun lah dipaksa untuk di lampu merah di mana begitu. Oke. Padahal jadi, orang tuanya masih sehat. Sip. Hal-hal begitu yang menurut saya, untuk saya pribadi belum bisa. Menurutku orang-orang yang memutuskan untuk memiliki banyak anak pada kondisi ekonomi yang rendah seperti itu, mereka mau mencoba peruntungan menurutku. Karena banyak semua kisah sukses. Nah, itu yang terlahir tidak sedikit juga yang terlahir dari kalangan ekonomi yang rendah, dengan anak-anak yang baru, dengan opini-opini yang baru. Menurutku dengan adanya banyak anak dalam satu keluarga itu memiliki kesempatan atau peruntungan di dalam mendapatkan kesuksesan yang baru, opini-opini yang baru. Jadi ya saya juga sebenarnya tidak mencelah 100% mengenai child free ini, tapi menurutku yang sengaja itu yang saya tentang di sini sebenarnya. Sengaja dalam hal misalnya ekonominya sudah tinggi, sudah stabil. Ekonominya enggak tinggi, bukan stabil, beda. Tinggi itu yang artinya mereka sudah bisa intinya sudah bisa memenuhi kebutuhan tersiernya, bukan kebutuhan primer dan sekunder, tapi tersiernya. Dan mereka sengaja tidak memiliki anak karena pandangan bahwa mereka nggak mau saja diganggu. Itu yang gue celah, itu yang saya specifically celah, karena menurutku mereka membuang-buang kesempatan untuk membuat opini baru dalam keluarganya, atau membuat suatu
kehidupan baru dalam keluarganya. Apalagi ya walaupun keputusannya mereka ya, sebenarnya tidak bisa diganggu gugat juga sebenarnya seperti itu. Cuman yang seperti ini kan harus dilestarikan, coy. Masa kita mau menghambat pertumbuhan manusia gara-gara itu? Kalau semisal orang kaya semua dan orang miskin semua berpikiran harus child free, ya ujung-ujungnya nanti satu negara otomatis kurang populasinya. Kalau semisal satu pendapatnya itu seperti kita, semua sama misalnya. Tapi kalau semua pendapatnya harus banyak anak banyak rezeki, bagaimana? Di mana mau tinggal semua orang? Ya dengan lingkungan yang seperti ini sudah. Makanya di mana-mana. Fokus pendapat saya, makanya saya mencela orang-orang yang child free, yang sudah punya ekonomi tinggi, yang memang sudah bisa memenuhi semua kebutuhan tersiernya. Ya, tapi kan berpikiran tersier seperti itu malah seperti kayak menghina kaum ekonomi ke bawah menurutku. Yang dimana mereka sebenarnya pengen sekali punya anak, tapi ekonominya rendah. Gara-gara ekonominya rendah, mereka harus berhadapan di mana banyak anak rezeki itu kayaknya mustahil. Tapi sebenarnya kalau kita terapkan begini sama ekonomi yang tinggi, ekonomi manusia-manusia yang bisa memenuhi semua kebutuhan tersiernya seperti kayak kita saat ini, dan mereka lakukan sengaja atas child free ini, mereka lakukan child free dengan sengaja, itu menurutku seperti menyinggung orang-orang yang ekonominya rendah. Itu pendapatku sih. Cuman ya bolehlah, ini kita bisa perdebatkan satu harian full sebenarnya mengenai child free. Cuman let's keep going on. Kita lanjut ke opini berikutnya yang dimana soal LGBT cuy. Sebentar, jangan kita terus yang bicara, karena tidak ada gitu orang tak. Artinya kita sendiri yang punya vlog. Kita mau bicara sendiri saja mu. Orang-orang di mana-mana itu tuh kalau kulihat di vlog-vlognya 50-50 lah. 50 yang punya channel, 50 yang bintang tamunya. Anehnya bicara sendiri. Kita diam saja mendana dengan pendapat tak. Mending kita bicara sendiri sama diri kita sih kamu. Jengkel saya. Kita belum kita dengar pendapatan next me. Itu kan masalah lama. Jadi ya sudah fix juga kok. Maksudnya perdebatannya ndak selesai kalau ngomong masalah itu. Oke. Kita masuk ke topik utama mengenai Gita Saf ini. Setelah ini nanti kita bakalan fokus ke topik-topik yang lainnya. Intinya di episode kali ini kita bakalan ngebahas 3 perdebatan, yaitu mengenai si Gita Saf, mengenai si anak SMP yang melanggar melanggar peraturan, dan terakhir ada satu mengenai pekerjaan, mengenai wawancara. Yang gue gak ngerti kenapa Sabar, Muslim kita ulang-ulang. Nanti ada orang-orang dari misalnya dari Algeria, dari Maroko, atau orang-orang yang bisa pakai jilbab, mereka dilarang pakai jilbab karena katanya it's not the French culture. Yang gue gak ngerti kenapa Muslim itu decide untuk mendiskriminasi orang lain juga. Oh, ini salah satu ini. Understand how hateful world can be, how hateful people can be to you, dan itu tuh rasanya gak enak banget gitu loh. Tapi kenapa lo melakukan itu ke orang lain? That I don't understand, seriously. Dan ini Prancis ada orang-orang dari misalnya dari Algeria, dari. Jadi ada beberapa poin di sini sebenarnya yang dia bahas mengenai satu itu mengenai aturan dari Qatar ini itu tidak punya toleransi atas manusia-manusia yang berbeda seksualitinya dengan masyarakat di sana, sehingga Qatar ini membuat aturan yang memang tidak toleran terhadap kaum-kaum yang memang ya kita bisa bilang dia punya sexuality penyimpangan lah intinya kita bilang gay, LGBT. Bagaimana menurut tak soal itu? Apakah memang ini Qatar tidak mencerminkan
Islam sesungguhnya. Sebenarnya banyak orang yang kecam di sini karena mereka pikir pendapatnya si Kita Saf ini itu seperti membuat perkembangan Islamofobia itu meningkat. Yang artinya Qatar di sini merepresentatifkan Islam sesungguhnya, yang dimana Islam itu melarang adanya LGBT. Kalau kalian melarang LGBT, yang artinya kalian tidak toleran atau tidak menghargai kaum yang lain, sehingga hal itu membuat Islam itu tidak toleran karena dianggap Qatar itu merepresentatifkan Islam. Bagaimana menurut tak? Apakah Qatar caranya salah atau memang menurut tak pandangannya untuk Islam Qatar tidak bisa merepresentatifkan Islam seluruhnya? Enggak sih menurut Atau Qatar benar dengan lakukan kalau seperti itu? Menurutku ada kan istilahnya begini, di mana kaki berpijak di situ apa yang ada junjung itu loh. Di mana kaki berpijak di situ bla bla bla. Nah, itu peribahasa. Itu tuh artinya kayak dimanapun kita harus menghormati kayak budayanya orang, kebiasaannya orang. Apalagi kan Qatar memang betul-betul kayak negara Islam begitu, yang hampir mayoritas masyarakatnya itu Muslim. Terus? Jadi menurutku kan dia tidak menerima. Tapi ada aturannya loh. Iya kan ada aturannya. Maksudnya kan mereka kayak bukan tidak toleran sih menurutku. Dia Apa toleran sih. Tidak toleran kan dalam sisi ini dia melarang semua kaum LGBT mempromosikan LGBT, berbuat LGBT di Piala Dunia, yang dimana Piala Dunianya itu berdatangan semua orang-orang yang kaumnya tidak sama dengan kaum Qatar. Apakah Qatar di dalam membuat aturan itu salah? Menurutku tidak. Kenapa tidak? Karena itu kebiasaannya mereka, itu peraturan. Oh, berarti kita mereka. bertentangan dengan Kita Saf ini artinya? Iya, maksudnya kan Qatar punya andil dalam ini, dalam menentukan siapa saja yang bisa masuk dalam negaranya, seperti kayak dalam Islam, dalam Indonesia juga begitu. Siapa yang boleh masuk di negara kita atau tidak. Seperti ini kan, itu kan haknya mereka. Kita juga harus menghormati tuan rumah. Kita juga harus menghormati tuan rumah. Ya, bukan masalah dia tidak toleran. Itu masalah kayak adatkah, apakah. Berarti menurut Qatar ini tidak merepresentatifkan Islam sesungguhnya, tapi merepresentatifkan budaya mereka, bukan dari agama, tapi dari budaya, lebih fokus ke budaya. Aturannya itu lebih fokus ke budaya. Menurut saya sih. Tapi kebanyakan orang bilang aturan-aturan Qatar ini diambil dari aturan Islam itu sendiri. Iya, dari Islam. Dimana kalau seperti itu berarti aturan dalam Islam itu kan sudah jelas Islam melarang LGBT. Dimana kalau kalian berbuat itu sesama jenis pasti dilarang dalam agama. Apa salahnya Qatar? Dimana kalau dia mengikuti ini otomatis dinilai sama Kita Saf itu mendiskriminasi Islam. Artinya Islam mendiskriminasi. Apakah Islam sesungguhnya seperti itu menurut tak? Tidaklah. Itu kan tapi buktinya kan itu mendiskriminasi orang lain yang mempunyai orientasi seksual yang lain. Balik lagi ke peraturannya masing-masing setiap negara menurut saya. Nah, bukan lagi negara ini karena kita ngomong masalah aturannya Islam. Aturannya Islam kan begitu. Melarang atau mengharamkan perbuatan hal seperti itu dan lain semacamnya. Berarti menurut tak Islam itu tidak mendiskriminasi karena melarang hak orang lain. Islam itu bukan mendiskriminasi sih, lebih kayak tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan. Ya kayak begini. Bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa itu tidak ikut-ikutan, tapi ujung-ujungnya mereka bahwa Islam itu melarang? Itu kan mengikut-ikutan. Intinya kita punya ini sendiri, apa namanya,
punya aturan sendiri. Ya, aturan sendiri. Berarti Islam punya aturan sendiri Iya. terhadap hak orang itu. Jadi orang Nah, itu itu harus bisa pertanyaan tuh, menghormati. mendiskriminasi atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dalam Islam tidak mengatakan orang-orang seperti itu harus dibenci atau apa, harus dijauhi atau apa. Cuman dia mengatakan itu apa tadi? Apanya? Apa tadi itu? Dia mengatakan apa? Mengatakan apa itu tadi? Hah? Dilarang begitu. Dari Maroko atau Kita nonton lagi satu kali. mereka dilarang pakai jilbab karena katanya it's not the French culture. Yang gue nggak ngerti kenapa Muslim itu decide untuk mendiskriminasi orang lain juga gitu. In my head it's like if you understand how hateful the world can be, how hateful people can be to you, dan itu rasanya gak enak banget gitu loh. Tapi kenapa lo melakukan itu ke orang lain? That I don't understand seriously. Dan Sudah jelas kan dia bilang di situ bahwa dengan Islam dengan melarang hak-hak orang berbuat seperti itu, otomatis Islam itu mendiskriminasi orang-orang seperti itu. Tidak mendiskriminasi. Kita cuma ikuti aturan-aturan yang sudah ada seperti itu, dan dalam Islam kan ada aturannya seperti itu. Bukan berarti kita membenci, harus menjauhi atau apa. Kalau Kita nggak menurutku- ikutan intinya. Kalau menurutku ya, menurutku ya, nih saya kasih tahu ya, Islam itu sangat tidak toleran. Kenapa? Why? Kita bahas dulu sini. Sangat tidak toleran menurutku. Dan itu bagus menurutku. Karena di agama-agama lain, misalnya Kristen dan lain semacamnya, mereka sangat toleran di negaranya sendiri sehingga membuat hal-hal seperti LGBT itu meningkat dan membuat penyakit di mana-mana. Karena Islam ini sangat tidak toleran, itu membuat satu brigade yang khusus buat agamanya mereka biar terhindar semua dari hal-hal itu. Dan menurutku sangat tidak toleran itu bagus sekali menurutku. Misalnya kayak gini, kita menghina Muhammad. Apa yang bakalan terjadi sama kaum muslim kalau kita menghina Muhammad? Ya marah. Demo dan lain semacamnya. Apakah itu toleran? Tidak. Wah, karena itu Tidak kan? kayak Tidak. hal yang Nah, bagaimana kalau dihormati. misalnya saya lakukan hal yang sama dengan Nabi Isa di negara lain? Saya berkostum seperti Yesus dan lain semacamnya. Mereka tidak bakalan demo habis-habisan. Tapi kalau saya berbuat hal serupa di negara Islam seperti itu, kita bakalan dibunuh mungkin. Kita bakalan dipenjara mungkin. Itu menurutku sangat tidak toleran. Itu mungkin paling bagus di agama, serius. Ya. Karena mereka menjunjung tinggi haknya. Mereka menjunjung tinggi larangan yang memang baik buat manusia sebenarnya. Mereka mengatur sebenarnya manusia itu harus seperti apa. Dan mereka menyingkirkan semua manusia-manusia yang memang menyimpang biar tidak terkena. Karena misalnya kalau Islam mengatakan kalau kau berbuat begini, itu sudah dites sebenarnya semua dalam kesehatan dan lain semacamnya, bahwa penyimpangan ini itu bisa berbuat buruk padamu. Otomatis. Berakibat buruk. Karena sangat tidak toleran ini itu bisa menjaga manusia itu sendiri sebenarnya. Jadi menurutku kenapa kita seperti bilang mendiskriminasi dan sangat tidak toleran itu buruk? Sebenarnya tidak apa-apa, dan itu menurutku yang harus dilakukan manusia itu sendiri. Sangat tidak toleran itu bukan berarti jelek menurutku. Itu adalah aturan yang memang dikhususkan buat manusia itu sendiri biar menjalani aktivitas sewajarnya, senormalnya gitu. Aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, itu pertama. Kedua, aturan itu dibuat untuk menjauhkan dirimu terhadap perilaku-perilaku yang buruk. Apakah melarang itu masuk di toleran? Tidak. Iya kan? Iya, betul. Pembuatan aturan itu masuk di toleran? Tidak. Karena yang namanya toleran itu membolehkan semua hal. Dan apapun yang dibolehkan itu belum tentu baik otomatis. Tapi kan dalam hal toleran ya orang punya hak masing-masing. Dalam hal toleran orang punya hak masing-masing. Ya. Tapi hak itu belum tentu baik buat mereka.
mereka nggak tahu kan, otomatis misalnya kalau kalian berbuat LGBT apakah akan baik buat kalian? Tidak. Banyak kesehatan yang mengatakan kalau kalian berbuat LGBT otomatis kena. Yang paling rentan, ayo kita cari dulu. HIV yang sih. betul, kita sudah tahu HIV dan AIDS. Nah, misalnya gini, kita bilang bahwa Qatar itu melarang hal ini ya karena mereka punya budaya. No. Ya, karena budaya. Menurutku Qatar ini membuat larangan itu berdasarkan Islam, dan Islam itu berdasarkan kesehatan. Intinya, semua sangkut pautkan di situ. Dengan melarang hal ini, mereka sudah memutus satu benang yang bisa menghancurkan manusia, yaitu HIV, AIDS. Banyak kesehatan yang mengatakan seperti itu. Dengan Islam membuat aturan seperti ini, otomatis mereka bisa sadar apa yang mereka lakukan LGBT ini itu perbuatan yang menyimpang. Bahkan di negara tak sendiri itu sudah melarang hal itu. Bagaimana menurut Ta ini masalah diskriminasi? Apakah Islam itu toleran atau tidak? Karena menurutku Islam sangat tidak toleran, dan itu bagus menurutku. Kalau dalam hal agama Islam tidak toleran. Oh? Tapi berarti sudah ubah pandangan Ta ini. Yang tadinya awalnya bilang diskriminasi itu Islam tidak pernah diskriminasi. Masalahnya sudah jelas-jelas Islam itu mendiskriminasi. Islam itu sangat tidak toleran, cuman dalam hal yang baik menurutku. Islam sangat tidak toleran untuk orang-orang yang menyimpang, dan membuat seperti itu bakalan membuat aktivitas manusia itu sebagai normal-normal saja, berjalan dengan normal-normal saja. Karena kalau kalian larang LGBT, apa yang rugi dengan hal seperti itu? Misalnya kalau saya larang ada LGBT, apa yang membuat manusia itu rugi? Tidak ada. Adalah. Apa coba? Hak-haknya manusia yang menyimpan tersebut. Tapi hak tersebut apakah baik atau tidak? Kita belum tahu kan? Ya, yang menurut kita itu tidak baik, pasti menurut dia itu baik. Tapi kan sudah diteliti sama itu. kesehatan bahwa perbuatan seperti itu sudah kena penyakit. Tapi mereka selalu berkata begini. Mereka seperti terjebak dalam satu jiwa begitu. Saya begini, simpel saja. Contohnya, analoginya, misalnya kita punya orang tua yang sudah punya segudang pengalaman di bagian ekonomi. Namun karena kita sebagai anak terlalu jauh analoginya ya. Jadi intinya gini, apa buktinya sebenarnya LGBT ini baik buat manusia itu dulu? Buktinya? Ya membuat orang-orang yang memiliki sifat seperti itu lebih bisa menjalani hidupnya, tidak seperti memaksakan segala sesuatu begitu. Kayak mereka bebas. Kan berarti kita setuju LGBT itu ada? Ya setuju aja kalau saya sih. Jadi kan kita setuju karena saya setuju karena itu hak. Ya itu hak-hak setiap manusia, dan menurut saya masalah orientasi seksual sabar. itu. Poin tak di sini di mana? Kita bilang Qatar itu larang ndak apa-apa. Larang LGBT ndak apa-apa. Tapi di sisi lain kita karena juga budayanya dia. embrace LGBT itu ada. Menurut saya begini, kalau misalkan Qatar ini tidak membiarkan kan tidak masalah, karena itu kan haknya juga dia, haknya suatu negara mau masukkan itu LGBT atau tidak. Tapi kalau saya dalam lingkungan saya ada misalkan kayak LGBT, ya saya tidak punya hak untuk melarang atau apa, karena itu kan pilihannya masing-masing. Iya, tapi ujung-ujungnya kalau LGBT diteruskan itu lambat atau cepat bakalan sampai di kita. Kenapa bisa? Seperti yang kita bilang, HIV/AIDS. Misalnya ada kayak mantan LGBT lepas, dia mau straight atau biseksual lah intinya, biseksual, dia mau cewek mau cowok. Nah, kenanya di kita HIV/AIDS-nya. Oke, seperti itu. Makanya dibilang LGBT ini dilarang. Karena cepat atau lambat
manusia bakalan kena semua HIV/AIDS-nya. Karena mereka gonta-ganti pasangan. Iya kan? Apalagi yang biseksual ini paling bahaya sebenarnya. Kalau laki-laki sama laki-laki, dia konsisten seperti itu sampai akhir hayatnya, oke. Nggak bakalan kena di cewek. Kalau cewek sama cewek, konsisten seperti itu nggak bakalan kena di cowok. Nah, bagaimana dengan biseksual? Kena cewek, cowok, gonta-ganti, ujung-ujungnya sama di kita nggak tahu dia ini, karena kan tidak semua orang pasti mau mengungkit masa lalunya. Nah, sebenarnya itu pentingnya sebelum menikah, yang kayak tes kesehatan dulu, hal-hal seperti itu pentingnya untuk sekarang. Iya, memang tes kesehatan dulu. Tuh, harus tapi tes bagaimana kesehatan misalnya kita punya pasangan dan terbukti dia kena HIV/AIDS. Ya kan Apakah semudah itu langsung kita menerima. bilang saya tidak mau lagi menikah sama kita karena kita kena HIV/AIDS? Tidak, menurutku saya HIV itu bisa disembuhkan, bisa diobati sih kalau HIV. Dan ada HIV yang tidak menular. Ada HIV yang tidak menular. Iya. Oke, kita cari tahu dulu. Ya, ada. Cari tahu aja. Kita cari tahu dulu HIV. Obat dulu, obat Ya, HIV. ada Kita obat. cari obat HIV. Oke, jadi sekalian kita edukasi dulu masalah obat-obat dari HIV ini. Ada namanya antivirus Ya, itu. HIV. Mengurangi mengurangi Resiko terjangkit. mengurangi. Nah, kita sama suami kita misalnya, kita berhubungan itu setiap saat. Ada Kak? Berarti kalau misalnya mengurangi kata-katanya di sini, berarti kemungkinannya masih ada dong kita kena. Masih ada kemungkinannya, tapi Oke, berarti menyembuhkan resikonya tidak itu? kecil, Tidak. Tidak. Dia lebih kayak Berarti tidak ada obatnya dong. Menekan. Tetap ada obatnya. Oke, kita lihat Ini dulu. untuk mencegah penularan. Obat pertama yaitu INSTIS. Obat INTIS adalah obat yang menghentikan aksi Integrasi. obat integrasi bla 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 bla, yang artinya tidak menyembuhkan. Obat yang diberikan karena diyakini cukup ampuh untuk mencegah jumlah virus bertambah. Mencegah jumlah virus bertambah. Oke, berarti apakah itu mengobati HIV? Iya. Mencegah Mencegah jumlah virus gitu. yang artinya dia masih ada, cuman Dihambat. virusnya tidak bertambah, tapi ada kemungkinan kita bisa kena. Oke, obat kedua NRTI. Lebih spesifiknya NRTI bekerja menghalangi enzim HIV untuk berimplikasi bla bla masuk ke sel kekebalan tubuh, mengubah materi genetik. Namun HIV yang masuk ke dalam tubuh akan mengubah materi genetik, bla bla, prosesnya deskripsi bentukan enzim bla bla bla. Tidak dapat memperbanyak diri, yang artinya sembuh total tidak. Oke, dari intinya menurutku saya, dari semua obat ini tidak ada yang ampuh. Efek pengobatan manjur untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan saja ini. Terus proteksi inhibitor. Jadi intinya banyak obat-obat di sini yang saya kurang paham. Mungkin ada beberapa orang yang memang fokus masalah obat HIV. Intinya semakin lama peradaban mungkin kita bakalan ketemu obat yang memang manjur sekali dalam memberantas ini HIV/AIDS. Intinya menurut tak yang bagus yang mana? Mengobati atau mencegah? Mencegah lah. Oke, berarti LGBT nggak usah dong, nggak ada. Iya. Kalau Kita sudah bilang sendiri loh, iya. kita mencegah, lebih memilih mencegah daripada mengobati. Ini yang kita bahas obat loh. Ini yang kita bahas obat. Dan yang saya bilang, yang saya katakan selama ini adalah melarang adanya LGBT itu adalah mencegah. Salah satu cara untuk mencegah. Bagaimana dengan hak orang-orang kalau seperti itu? Bagaimana dengan orang-orang yang orientasinya memang sudah berbeda? Itu yang namanya penyimpangan, dan itu menurutku masih bisa diobati dengan cara pergi ke psikolog dan lain semacamnya. Menurutku orang-orang tidak segampang itu. Iya, memang tidak segampang itu. Tapi kan bertahap daripada kena HIV, yang mana dipilih. Ujung-ujungnya pasti kita diperhadapkan dengan dua pilihan.
masuk ke psikolog atau masuk ke rumah sakit. Ujung-ujungnya begitu. Iya kan? Nggak semua yang LGBT kayaknya kena deh. Nggak Selama semua. dia rajin berobat, rajin periksa, Ya, menurut oke. saya nggak masalah. Oke, itu yang rajin, tapi kita nggak bisa semua mengklaim bahwa semua orang rajin, ya kan? Iya, tapi setidaknya kan ada ini. Gara-gara kecoplosan satu orang bisa menyebabkan semua orang mati. Itu loh HIV/AIDS pandangannya. Jadi menurut tak, saya ulang lagi kembali, mencegah lebih bagus atau mengobati? Mencegah. Tapi saya masih tetap Oke, berarti tidak mendukung kalau misalkan LGBT tidak ada, karena itu hak setiap manusia. ya hak setiap Mereka manusia itu punya- membuat virus baru, iya kan? Kita tidak tahu, HIV/AIDS bakalan bertambah atau berkembang atau bagaimana, karena sedemikian besarnya Penyakit yang peradaban. mematikan bukan cuma HIV/AIDS. Ya cocok, tapi setidaknya kita bisa menghindari satu. Belum tentu juga kalau misalkan belum tentu juga cuman LGBT yang menyalurkan HIV/AIDS. Sebenarnya cewek cowok pun bisa menyalurkan HIV/AIDS. Cewek cowok pun bisa Iya, ya, apalagi kalau sering berganti pasangan. Jadi tidak bisa sepenuhnya 100% mau disalahkan ke LGBT. Oke. Kita lanjut dulu. Jadi intinya perdebatan mengenai kita SAF ini, menurutku sih tidak ada habisnya masalah opini. Iya, Apalagi punya masalah hak untuk masalah. beropini. Oke. Jadi intinya yang kita mau sebenarnya di situ adalah menjaga hak orang-orang LGBT. Iya. Yang dimana hak-haknya ini belum tentu baik atau belum tentu buruk. Iya, karena Misalnya kalau kejadian hal yang buruk, otomatis HIV/AIDS ada, dan kita tidak mau HIV/AIDS itu ada dong. ya tidak mau, tapi Oke. kita tidak punya hak untuk melarang orang lain tidak LGBT. Oke, kita tidak punya hak melarang orang. Oke, jadi menurutnya seperti itu. Masalah LGBT melarang, Qatar melarang mengenai Karena itu LGBT. budayanya mereka, jadi jangan sangkut pautkan masalah LGBT tidak boleh masuk di sana atau bagaimana dia tidak mendukung atau bagaimana, itu kan Oke. budaya mereka, Ya. itu kan hak suatu negara. Yang kita larang di sini itu melanggar hak LGBT, tapi yang kita tidak setuju mengenai opininya kita SAF ini adalah membuat bahwa Qatar ini harus toleran terhadap LGBT, Iya, di mana menurutku memang Qatar itu punya aturan sendiri Ya, sebenarnya dia punya mengenai budaya itu. sendiri, jadi kita tidak punya Tapi kita hak tidak untuk memaksakan suatu negara menerima hak negara lain. Oke. Menurutku itu Berarti- aturan negara mereka, jadi mau beropini 1000 kali pun kalau dia punya larangan sendiri, punya aturan sendiri, ya kita tidak bisa ikut campur. Oke, jadi kita mengatakan seperti itu karena orang Qatar juga punya hak dalam membuat Ya, aturan. betul. Jadi Punya fokusnya di sini kita ke hak Ya, asasi ya, manusia. betul. Intinya saya tidak melarang LGBT dan saya tidak punya ranah untuk itu. Mm-mm. Saya sebagai masyarakat biasa ya maunya ya semua hidup damai saja Sip, sesuai dengan ranahnya masing-masing. sip. Berarti double standar ya. Yes. Double standar berarti otomatis di sisi lain kita menjaga haknya LGBT, di sisi lain juga kita Ya, tidak betul. mau punya penyakit mengenai HIV/AIDS. Ya, jadi mereka punya, maksudnya kan mereka pun Siap. bergaulnya sesama mereka kan, tidak sampai Ada loh memaksakan. biseksual Mi, ada loh Iya, biseksual. ada biseksual, tapi mereka tetap kalau mau menikah atau apa pasti kan ini cek kesehatan atau apalah. Oke, kita anggap itu untuk manusia yang memang fokus ke aturan. Kalau mau ngewe itu harus nikah dulu. Oke, siap. Jadi tidak ada manusia yang Ya, yang yang ngewe sebelum nikah gitu. ya Karena gini resikonya besar posisinya. kalau sebelum nikah kan. Posisinya gini.
misalnya kan ada anak-anak nakal seperti itu, dan tidak semua anak nakal yang memeriksa cowoknya ke rumah sakit dulu sebelum ngewek. Dalam tanda kutip, anak-anak nakal ini yang ngewek sebelum nikah. Dan Nah, itu risiko. akan sangat dilema di bagian anak-anak tersebut yang memang terkena HIV/AIDS gara-gara itu. Ya itu memang resikonya karena memang begitu sebelum nikah. Dan oke. Intinya apapun yang keputusan yang diambil dalam hidup, semua ada resikonya masing-masing. Siap. Jadi let's mau ambil jalan yang mana? Oke. Durasi. Let's agree to disagree aja buat hal yang itu. Jadi di sisi lain, semua 100% ini yang saya berpendapat mengenai Gita Safi ini 100% gue nggak setuju. 100% mengenai mengatakan diskriminasi itu salah, tidak toleran itu salah. Sebenarnya dalam pembuatan aturan itu sebenarnya sudah bilang itu tidak toleran. Dalam pembuatan aturan ada saja, itu menurutku sudah tidak toleran namanya. Karena setiap hak itu semua ada. Kalau sudah satu terbuka, misalnya kita membolehkan LGBT, berarti kita harus juga membolehkan orang yang punya fetis lain. Misalnya kayak gitu. Kalau kita buka satu gerbang, pasti gerbang-gerbang lain menurutku itu bakalan terbuka dan dunia bakalan menjadi gelap. Itu kesimpulan menurutku untuk pendapatnya gitu, Sar. Oke, kita lanjut di permasalahan berikutnya mengenai anak SMP yang direkam sama polisi. Sama polisi yang marah-marah. Ya polisinya juga aneh-aneh. Kita lihat dulu videonya sebelum kita berpendapat ya. Mana sih itu? Kalau itu sudah lihat. Kita sudah lihat videonya kan? Dia marah-marah. Polisinya juga aneh. Sekarang itu semua kalau misalkan direkam-rekam begitu kan kasihan juga anaknya, nanti dia jadi trauma. Iya kan? Maksudku saya, kalaupun dia bikin kesalahan, kenapa tidak dipanggil ke kantor, dijelaskan baik-baik kesalahannya apa, kenapa harus mesti di video. Iya, kalau misalkan mau dibilang saja, tidak usah sampai video. Terus kan maksudnya itu apa maksudnya begitu? Kalau orang mau video ya harus izin dulu. Bukan berarti karena maksudnya polisinya orang dewasa, orang besar, dia boleh melanggar haknya anak ini. Ya, tapi anak ini tidak sopan, Tommy. Kenapa? Bicaranya sama orang tua seperti itu, apalagi polisi. Nggak lah, menurutku karena dia panik. Bukan masalah dia tidak sopan atau tidaknya. Kan kalau kita ketemu sama orang-orang besar begitu, bentak atau apa, ini kan polisinya baik saja pada saat direkam saja. Nggak tahu kita diulangannya seperti apa. Dia menangis, atau mungkin dia panik begitu. Mungkin dia panik. Iya, jadi maksudnya ngapain video? Sebenarnya tujuannya apa? Kalau semisal video, bukan, maksudnya tujuannya apa? Dia marah-marah seperti ini. Kalau semisal dia direkam, dia berbuat baik, menurutku tidak bakalan viral seperti ini nih anak. Tuh. Dia emosi karena maksudnya begini, jangan sampai ketemu keluarganya, dia pasti panik di situ, jangan sampai ditahu sama sekolahnya. Ya tapi kan dasar-dasarnya dia salah. Memang dia salah. Ya dia salah karena melanggar ini aturan, dia pakai ini toh bermaksud atau apa, tapi dia juga punya hak loh. Kena loh ini polisi undang-undang UIT. UIT? Iya. Oh, pasal berapa? Nggak tahu, intinya yang itu kan haknya orang, ngapain? Harusnya minta izin dulu. Kalau mau rekam-rekam begitu, seenak jidatnya mau rekam-rekam orang. Ya menurutku apa yang kau lakukan itu yang bakalan berakhir, menurutku sih. Kalau semisal dia tidak
berkata kasar di sini nih anak-anak. Tapi tidak sepertinya Walaupun sudah direkam, walaupun sudah disebarkan, itu tidak bakalan berimbas negatif sama dia. Misalnya kayak dia sopan caranya bicara. Iya, Kalau misalnya iya, direkam, maaf. kalau misalnya dia sudah sadar direkam, otomatis kan dia bisa berlaku baik sama polisinya. Nah, setidaknya dia bisa mengurangi pendapat netizen terhadap perilaku buruk yang dilakukan ini anak. Tidak sih menurut saya, karena dia panik, mungkin Setelah dia emosi juga. Kenapa ada orang yang tiba-tiba kayak merekam begitu? ya, karena Dari emosinya awal. itu loh, bukan karena direkam menurutku, karena emosinya dia. Kalau seandainya dia tidak emosi, dia tidak bakalan seviral ini. Ya dia wajar emosi sih. Ya wajar emosi, cuman apa? Hadapi menurutku orang tua seperti itu kan dia juga harus wajar kalau dia viral karena itu. dia kan Karena kan- anak-anak belum paham hal-hal seperti itu. Iya, harusnya sebenarnya dia paham karena di SMP. Dia sudah bisa diajari caranya etika dan lain semacamnya, dan dia sudah tahu sebenarnya kalau saya berbuat seperti ini bakalan berimbas seperti ini. Menurut saya itu SMP itu waktu-waktu yang emosian memang, umur-umur emosian gitu. Kayak- Jadi sebagai orang tua ya harus lebih banyak belajar lagi cara menghadapi, apalagi zaman sekarang. Ya, saya menurutku nah, di SMP ini, walaupun SD bahkan, kita sudah diajari tata krama sama orang tua harusnya sih. Walaupun tanpa kamera, walaupun tanpa direkam, walaupun direkam, kita pasti sudah misalnya kayak mau pulang pergi harus salaman dan lain semacamnya. Dan kita sudah pasti semua sudah sadar kalau semisal kita berbicara kasar sama orang tua, pasti berdampak Tapi negatif. ini awal videonya dia tidak kasar kok, tapi pas dia Iya, kayak, direkam. direkam, ada yang rekam dia jadi kayak Dia marah. emosi. Nah, Ya wajar lah. kita ambil alurnya. Kenapa dia bisa marah dan apakah dia sadar akan hal itu? Kalau dia marah, dia bakalan pasti berpikir seperti ini. Jangan sampai orang tua saya lihat, jangan sampai teman-teman saya lihat, guru saya lihat. Seperti itu kan. Dia pasti panik lah. ya panik. Cuman kembali lagi, Tidak semua orang bisa berpikiran positif kalau dalam keadaan seperti ini. Serius. Apalagi dia anak-anak yang belum bisa belum sepenuhnya pulih. Pulih sih, belum sepenuhnya dewasa begitu untuk berpikir. oke. Jadi menurut kita ambil kesimpulan untuk poin debat kali ini, yang dimana kita bilang tilang-tilang saja. Ya, tilang-tilang saja. Tilang-tilang saja, tidak usah merekam dan lain semacamnya, karena itu haknya si anak ini otomatis. Iya, betul. Dan Bagaimana kalau psikolognya terganggu? Bagaimana kalau misalkan sampai di sekolah dia dibully? oke, Bagaimana oke, dengan siap. orang tuanya? Oke, Pasti dia pulang itu dimarah-marahin. oke, menurutku sih ini tidak bakalan hancur sih psikolognya. Kenapa Karena kita tidak bisa kita loh? bisa lihat sifatnya di sini emosian. Orang-orang dengan emosi tinggi seperti ini menurutku mentalnya sudah keras ya, Sudah kuat. sudah Belum kuat ya. tentu loh. Jadi Jangan sampai dia diam-diam dia sok-sok kuat begitu, bagaimana? ya Jangan sampai kalau dia cuma ada sok sih tegar. kemungkinannya, cuman kemungkinannya Tidak menurutku bisa. kecil. Mas, bukan kecil, ini masalah besar kalau yang begini, serius nak. Itu privasinya orang loh. Oke, privasinya Ya orang. tilang-tilang saja, tidak usah sampai yang begini, kecuali kalau dia sudah minta izin, serius. Kalau Ya. dia sudah minta izin. Cuman ini mungkin si polisinya itu merekam sebagai barang bukti. Barang bukti apa? Karena kan seperti yang kita lihat di negara-negara lain kan sudah menerapkan hal itu. Dia taruh video atau kamera di dadanya. Setiap polisi itu punya kamera, sehingga nanti kalau semisal ada kesalahan pun bisa dicek rekamannya Ya, seperti tapi apa. tidak usah disebarluaskan. Oke, Itu untuk ranah masalah mereka. masalah Buat sebarluaskan orang itu kita bisa lihat lagi dari sikap akhirnya ini bocah toh. Kalau semisal dia tidak marah, dia tidak bakalan viral menurutku sih, karena pelanggaran ini menurutku umum, umum dialami sama semua orang. Nah, yang bikin viralnya di sini adalah dia marah-marah, dia berkata tidak sopan sama orang yang lebih dewasa, di mana memang di daerahnya itu sendiri itu menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun dan lain semacamnya. Itu yang harus dijaga di daerah ini. Dan menurutku kenapa dia bisa viral, karena
masyarakat setempat mengatakan bahwa bocah ini sudah melanggar hal-hal yang seperti itu di daerahnya. Jadi ya wajar, bukan karena pelanggarannya, malah pelanggarannya tidak terlalu dilihat di bagian viralnya ini bocah, malah yang dilihat itu sikapnya menurutku. Jadi walaupun direkam atau bagaimana, tapi kalau semisal ini bocah berkelakuan baik, ngomong baik-baik sama polisi, bilang Pak jangan direkam, ini hak saya tidak boleh direkam, itu privasi saya, kalau mau tilang ya tilang saja. Kalau dia ngomong seperti itu, baik-baik seperti itu, tidak sampai sejauh itu dia berpikir, karena itu sudah ada polisi di depannya. Kan lain polisi yang tanya, lain polisi yang merekam. Jadi pasal dia, ngapain merekam saya? Saya pun kalau ada di situ pasti juga emosi. Pak tolong Pak, jangan pakai kamera. Pak tolong tilang saya, tapi tidak usah video. Tapi dia kan ceritanya masih bocah, jadi belum bisa berkata yang seharusnya, bersikap yang seharusnya. Jadi ya tidak sepenuhnya dia salah sih menurutku. Sip, oke, let's agree to disagree untuk opini ini, karena saya tidak tahu kapan selesainya, ini terlalu panjang kayaknya, karena kita bersiteguh dengan kita punya opini yang mengatakan walaupun dia berbuat jelek di situ, mengatai polisi anjing dan lain semacamnya, itu diperbolehkan, iya kan? Tidak juga seperti itu. Apa jawabannya? Maksud saya adalah itu berawal. Jadi misalnya gini, kita punya apa? statement tuh, walaupun direkam, itu bocah bebas-bebas saja mengatakan maksudnya orang begini, anjing dan lain semacamnya. Seandainya polisi ini tidak merekam, otomatis anak itu juga tidak berbahasa kasar. Menurut saya, serius. Karena dia merasa privasinya dilanggar, makanya dia emosi juga. Wajar. Oke, berarti kita mewajari sama anak-anak yang direkam. Kita mewajari anak-anak yang berkata kotor ketika direkam sama polisi. Yalah, biar saja. Oke, sip. Supaya imbas. Dia punya hak, polisi punya. Dan saya mengatakan kalau tidak mau viral, makanya jangan berkata kasar. Oke, jadi sebab akibat itu ada menurutku sih sebenarnya di sini. Sebabnya yang pertama karena direkam sama polisi, akibatnya bocah itu berkata kasar. Dan jadi polisi enggak boleh. Sebabnya dia berkata kasar, akhirnya dia viral di medsos. Jadi punya benang merah yang panjang di bagian sini. Sebab akibatnya berlanjut-lanjut menurutku. Sebenarnya polisi bisa belajar dari kasus ini. Oke, karena memang tujuannya polisi sih sebenarnya cuma menyimpan barang bukti untuk menyebarluaskan ke internet. Masalahnya 86 kan juga begitu. 86 kita pernah nonton 86. Iya, tapi di itu kan Trans tidak TV. live. Itu kan tidak live. 86 ini kan tidak live juga. 86 itu sudah dengan persetujuan. Ini dengan persetujuan tidak? 86 mungkin saja. Saya tidak tahu masalah persetujuan sih. Ya. Mungkin ya persetujuan. Ya. Kalau ini sih tidak. Soalnya karenanya dia masuk TV, tidak mungkin tiba-tiba menongol di TV tidak ada persetujuan yang sepihak. Saya tidak tahu. Saya belum dapat videonya mengenai 86 yang memang yang tertangkap itu masalah viralan dia protes sih. Cuman let's go cari kasus lain. Kita berhenti dulu sampai di sini, kita lanjut ke masalah yang lain, yaitu ide. Yes. Kalau kamu ditanya kayak gitu, aku saranin kamu jawab pertanyaan balik. Menurutku kayak pacar, kayak ditanya punya pacar atau tidak. Saya akan berencana menikah dalam waktu dekat. Saya akan tempatkan kamu di kota yang sama dengan calon kamu. Jadi nanti nggak perlu pindah-pindah. Nah, kalau pewawancaranya bilang gitu, kamu jawab jujur aja. Iya Bu, sudah ada. Kebetulan calon saya domisilinya di Bandung. Oh, saya masih single Bu. Tapi kalau pewawancaranya malah bilang, ya nggak apa-apa, pengen tahu aja, maka kamu berhak untuk tidak menjawab. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bu, saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi jika Ibu khawatir, saya tidak bisa fokus apabila saya memiliki pacar, saya pastikan hal itu tidak terjadi. Karena saya adalah individu yang mampu mengatur skala prioritas dan selalu maksimal untuk mengerjakan pekerjaan yang ada. Kamu udah punya pacar? Kamu udah punya pacar belum? Diwawancara. Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa? Karena banyak menurut saya karyawan yang masalah internalnya mereka dibawa ke tempat kerja dan itu sangat tidak profesional. Maksudnya bagaimana ini? Jadi pertanyaan kamu sudah punya pacar atau belum itu
sangat diwajarkan Oh, wajar. di dalam wawancara. Wajar. Why? Karena itu apa namanya? Seperti yang aku bilang tadi, tujuannya itu untuk memisahkan masalah personal dan masalah perusahaan. Kenapa tidak sekalian kamu punya keluarga atau tidak? Karena kan keluarga masalah personal juga. Kenapa bahas keluarga dan bahas pacar kesannya kayak hal yang berbeda, padahal kan Beda. dua-duanya masalah personal. Misalnya kayak hal yang darurat untuk keluarga kan juga hampir sama dengan hal darurat untuk pacar. Karena banyak karyawan yang menurut saya itu masalah internetnya mereka itu dibawa ke tempat kerja, jadi wajar lah kalau mereka bertanya. Wajar kalau mereka bertanya, karena apa? Tujuannya apa? Tujuannya Sebenarnya. supaya karyawan bisa memisahkan antara pekerjaan dengan masalah internalnya Itu kan mereka. semua tergantung individunya masing-masing. Seharusnya tidak perlu ditanya. Ya perlu, Why? karena itu Banyak yang punya pacar kok sukses. Banyak juga yang punya pacar tidak sukses. Nah, Jadi apa sebenarnya tolak ukurnya sebenarnya di sini bertanya hal seperti itu? Kenapa tolak tidak bertanya? ukurnya supaya dia itu bisa lebih fokus begitu. Maksudnya kalau dia memang punya pacar, Berarti orang yang punya pacar tidak bisa fokus. ada orang yang tidak bisa. Dari mana kita bisa tahu hal itu? Bagaimana kalau saya bohong? Misalnya saya punya pacar, tapi kalau ditanya seperti itu saya jawab bohong. Biar ada. Iya, padahal ada. Sebenarnya tujuannya seperti apa tanya-tanya begini? Tujuannya itu tadi untuk memisahkan masalah. Bullshit, otomatis kalau tujuannya seperti itu pasti ada udang di balik batu. Pewawancara atau HR recruiter yang bertanya seperti ini pasti ada udang di balik batu menurutku, dan itu bisa mengarah ke personal, informasi personal yang bisa menjadi bahan misuhan di kantor. Misalnya, kalau pertanyaan seperti ini saya sudah ditanyakan, otomatis pasti ditanya, kamu ada cicilan atau belum? Kamu punya pendapatan ayah dan ibu bagaimana? Pekerjaan bapak ibumu bagaimana? Dan ini bisa menjadi bahan misuhan, di mana ketika kalau semisal kerjanya tidak baik dan bisa digosipi satu kantor itu, kenapa bisa kerjanya tidak baik? Karena punya pacar. Karena pacarnya tidak kerja, pengangguran ke pacarnya, jadi tidak bisa menghidupi itu pacarnya. Atau misalnya dia tanya, apa pekerjaan bapak orang tuamu? Tidak bekerja, pengangguran orang tuaku. Jadi otomatis bisa jadi bahan misuhan, dan membuat bahan misuhan ini membuat lingkungan kantor jadi toksik. Menurutku, pertanyaan-pertanyaan ini pasti ada udang di balik batu menurutku. Dan tidak layak buat seorang HR recruiter bertanya seperti ini sama orang yang percaya kerja. Orang pencari kerja pakaian rapi, putih, bersih, formal, serius buat kerja, sampai di tempat kerja ditanya hal seperti ini. Logis lah. Tidak ada etikanya menurutku sih. Mereka sudah dibayar, recruiter ini sudah dibayar. HR, Human Resource Management, recruiter itu sudah dibayar berjuta-juta. Tapi pas wawancara, pertanyaannya seperti ini. Tidak profesional sekali menurutku. Nah, fungsinya itu untuk mengetahui apakah karyawan ini profesional atau tidak. Hah? Kebalikannya dong. Apakah HR recruiter dengan pertanyaan seperti ini profesional atau tidak? Harusnya itu pertanyaan yang bullshit menurutku. Seorang HR recruiter digaji berjuta-juta, pertanyaannya seperti ini, cetek macam apa begini. Kita bisa, maksudnya pacar itu tidak bisa didata, tidak bisa dibuktikan. Apakah gara-gara pertanyaan seperti ini langsung tiba-tiba, sini saya cek HP-mu, siapa tahu kamu bohong? Nah, masa sampai segitunya? Masa sampai segitunya, Mi? Tidak mungkin. Pertanyaan seperti ini pasti ada udang di balik batu dan bisa jadikan bahan misuhan di kantor. Bagaimana menurut Kak? Masih tidak paham dengan pendapatku. Karena serius banyak sekali lingkungan kerja yang toksik. Menurut saya, ya saya tetap dalam peranannya saya, masih dalam tetap ini di pendapat saya. Pendapatnya kenapa? Pendapat saya tetap tidak masalah kalau misalkan dia bertanya tentang punya pacar atau tidak, punya cicilan atau tidak. Kita ambil hal positifnya seperti ya, punya pacar atau tidak. Kalau kita bilang punya,
Oh berarti pasti dia akan memberikan kayak masukan seperti apakah kamu orangnya yang gampang kayak stres. Oke. Kenapa tidak bertanya itu saja? Gitu maksudnya kan. Kenapa tidak pertanyaan itu saja? Apakah kamu mudah stres? Iya sip. Narasumber marah, saudara-saudara, narasumber marah. Oke, kita lanjut. Belum selesai bicara lagi. Oke, siap. Lanjut. Maaf, narasumber, maaf. Maksudku dengan begitu dia bisa memberikan masukan seperti kalau misalkan tempat kerja ini tempat kerja ini harus profesional, harus bisa nuimbangi antara pacarmu sama pekerjaanmu, ndak boleh masalah internalmu kau bawa-bawa ke tempat kerja. Seperti itu sebenarnya hal positifnya dari pertanyaan tersebut. Nah kalau masalah cicilan atau apa itu bagusnya dengan HRD mengetahui masalah cicilan. Kita singkirkan dulu masalah pacar. Dia bertanya karena biar tahu ini orang gampang stres atau tidak. Ya betul. Itu poinnya. Gampang memasukkan masalah internal orangnya profesional atau tidak. Dengan bertanya seperti itu dia bisa tahu ini orang stres atau tidak. Ya, profesional atau tidak. Profesional atau tidak dengan pertanyaan seperti ini. Yes. Why? Kenapa tidak dilihat dia punya berkas-berkas saja? Tidak, sebenarnya pertanyaan itu juga bisa untuk basa-basi. Basa-basi dalam wawancara. Yes, supaya kita lebih kayak akrab, kayak lebih Apakah pantas kita basa-basi dalam wawancara? Iya pantas lah, masa langsung setegang itu? Setegang itu. Iya. Tegang menurutku wajar sih dalam wawancara, karena itu kan bisa membuat efek yang serius di dalam pencarian kerja. Dan pencarian kerja menurutku di sini itu penting sekali untuk menerapkan masa depannya perusahaan atau masa depan perusahaannya baik atau tidak. Kalau dibuat seperti basa-basi, jadi terkesannya kayak buat apa saya bawa berkas-berkasku kalau penentuan saya stres atau tidak, penentuan saya profesional atau tidak, dengan bertanya kamu udah punya pacar atau belum. Buat apa? Tujuannya apa? Kita kembali itu tadi, lagi. itu saya tujuannya untuk itu. Jadi kita masih tetap teguh dengan pertanyaan seperti ini ada manfaatnya. Menurutku saya tidak kosong pertanyaan ini. Ada udang di balik batu sebenarnya pertanyaan seperti ini. Apalagi soal rekruter ini, kita bisa lihat pandangannya dari cewek ke cewek. Pertanyaan begini mungkin akan sangat wajar. Bagaimana kalau semisal HR rekruternya seorang bapak-bapak, om-om yang bertanya seperti ini kepada kepada calon pegawai, calon karyawan yang anak muda, cewek, cantik. Ya mungkin hal positifnya yang dia mungkin mau carikan pacar. Oh berarti sama, tidak ada masalah gender ininya. di sini ya. HR rekruternya. Yes. Menurut tidak ada hubungannya. Jadi kita tidak bisa melihat negatifnya kalau seorang HR rekruter om-om bertanya seperti ini kepada. Ya betul. Tidak ada. Tidak ada negatifnya. Ya, tidak ada. Oke. Positifnya yang saya ambil, positifnya itu seperti itu. Kalau misalkan memang dia belum punya pacar, mungkin dicarikan lah atau apalah, dikasih kenal lah atau apa gitu sama temannya kah, sama karyawannya kah, seperti itu kan. Jangan langsung ambil negatifnya seolah-olah dia ndak punya ranah untuk bertanya hal itu. Dia ndak punya ranah untuk bertanya hal itu. Iya. Oke. Siap. Berarti sudah oke, let's agree to disagree for that. Jadi kita setuju untuk tidak setuju untuk masalah opini ini, karena menurutku sih pertanyaan seperti ini bullshit. Pertanyaan seperti ini sih ada udang di balik batu, dimana itu bisa membentuk lingkungan kerja yang toksik, dimana hal-hal personal semua kita bakalan ditahu sama teman-teman kantor dan bisa menjadi bahan misuhan dan membuat kerja kita menjadi tempat yang tertekan. Jadi tidak ada lagi hal-hal rahasia jika pertanyaan ini dinormalisasikan. Menurutku bakalan membuka pertanyaan-pertanyaan personal yang baru kalau kalian semua itu membolehkan pertanyaan-pertanyaan begini untuk HR recruiter. Padahal sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lainnya
yang memang secara profesional yang harus dilakukan oleh HR recruiter ini. Masalahnya sudah digaji mahal-mahal, ujung-ujungnya pertanyaan seperti ini yang keluar. Oke, kita selesaikan saja untuk episode kali ini. Ya, sudah 3 opini yang keluar. Kita sudah masuk ke dalam debat opini. Sudah 3 opini yang keluar. Di opini yang pertama masalah kita child free. Child free ya, sudah bebas itu ya. Ya, intinya saya setuju. Oke, setuju sama saya toh masalah itu child free. Kita kecam orang-orang yang child free dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Iya, tapi sih. toh. Oke, tidak sepenuhnya, tapi memang saya punya persyaratan gitu. Oke, lanjut kita sap itu yang mengatakan bahwasanya LGBT masih belum fix ya. Kalau itu saya tetap Hah? sama pendapat yang tadi. Mengenai Kalau masalah yang digatar tadi ya wajar, itu kan budaya. Oke, itu budaya dan larangan seperti yang lain. Kalau masalahnya Islamofobia, masalah Islam tidak toleran, Ya. setuju. Oke, Islam tidak toleran, setuju. Karena memang Hal itu positif, hal yang tidak mengatur. toleran, itu hal yang baik. Untuk Oke, hal-hal untuk baik manusia, sip, peradaban. lanjut. Kita saf yang mengatakan LGBT itu adalah hak. Ya, hak setiap orang. Oke, kita masih belum setuju di bagian situ. Dan saya- selanjutnya masalah anak SMP. Kita masih tidak setuju juga. Dan terakhir masalah rekruter ini. Pertanyaan busuk ini menurut bagus, saya menurutku jelek. Yes. Oke, sip. Gue akhirin dulu di sini. Terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian penonton baru, saya ucapin selamat datang. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dan nyalain loncengnya guys. Biar kita tahu update-update selanjutnya mengenai debat opini. Ini sudah seperti debat kusir sih sebenarnya, cuman lebih ke debat opini saja mengenai hal-hal atau berita-berita yang sudah terjadi belakangan yang lalu. Oke, sip. Gua Putra pamit dan Mimi pamit. Bye. Sekian dan dadah. Iya, minggu depan lagi ya. Tuh. Sip.